Film ini tuh diadaptasi dari kisah nyata, kejadian yaitu tahun 2002 lalu, ada seorang penulis Amerika sama suaminya pergi ke Norwegia buat event bukunya gitu. Nah masuk di awal, si Naomi baru kebangun tidurnya, dia kaget melihat kaca-kaca mobilnya udah ngebeku, dia nyoba buka pintunya juga udah nggak bisa terus. Dia langsung bangunin suaminya Matt masih kelihatan satu ini, dia bilang cuma es. Abis itu dia nyoba buat nyalain mobilnya, katanya buat ngangetin diri syukur-syukur bisa bikin esnya melelehkan. Karena panas mesin mobil boro-boro buat ngangetin bisa nyala cengge itu, mobilnya Vesmith lagi nyoba buka pintu belakang. Si Naomi mulai panik nih, di situ dia mulai nyalahin si Matt kayaknya. Chandra kalau Anda memang nggak berhenti semalam pasti, mobil mereka nggak akan kejebak di dalam saljuki sekarang, tapi Matt semalam juga mutusin berhenti. Karena emang lagi hujan es. Malam yang ngeri jugalah, lanjut jalan udahlah tuh, abis itu Naomi nyoba ngecek HP-nya tapi sayangnya nggak dapat sinyal, di situ mana baterainya juga tinggal setengah lagi. Mungkin karena tempatnya juga jauh dari kota, udah gitu mereka kondisinya ketimbun salju kan ya jadi makin susah sinyal, lagi pula tahun 2002 kayaknya emang pengguna HP kan belum sebanyak sekarang. Jadi jaringan juga belum tersebar luas, Mi tetap nyoba buat ngeyakinin Naomi kalau dia bakal nyari cara biar bisa cepat keluar dari mobil itu, mereka juga mulai ngecek seberapa banyak makanan sama minuman yang mereka punya, tapi si Naomi ini kayaknya udah kelaparan ya akhirnya dia makan detur rotinya, dia juga bilang punggungnya dia pegel terus pindah ke bangku belakang. Nah di sini kita baru tahu kalau ternyata dia lagi hamil. Matt keingetan kalau si penyewa mobil bilang dia ngasih beberapa barang di box belakang, Map lihat nih isinya apa aja ternyata ada selimut lilin, dan iya beberapa barang lainnya lah ya lumayanlah itu lilin, sangganya bisa dicahaya dikit di situ kalian pasti kebayang, gimana kalau mau buang air sama aku juga kepikiran. Nah di sini kita dikasih lihat nih, Naomi katanya pengen buang air kecil terus. Nyuni buat buang air kecilnya diaduk gitu biar langsung keserep diaduknya rusak. Memang abis itu Naomi mulai ngebagi jatah makanan buat mereka, ya buat mereka makan tiap hari gitu, ternyata persediaan mereka itu kalau dihitung-hitung cuma cukup buat 12 hari, dan air minum mereka itu cuma ada 2 botol, mereka harus hemat-hemat ya berarti kalau mau bertahan lebih lama, Matt nyaranin buat ngitung juga coklat titipan adanya Naomi. Tapi Naomi enggak ngebolehin padahal kan lumayan ya ada tambahan coklat gitu. Malam itu, mereka berselisih paham nih, Naomi maunya mereka cepat-cepat keluar dari mobil itu, tapi Matt bilang lebih aman di dalam lebih anget dan mereka enggak tahu kan apa yang ada di luar sana, ya ujung-ujungnya mereka berantem dan malah saling nyalahin lagi deh, tapi akhirnya baikan lagi sih, masuk di hari keempat, Mi cuma makan sedikit banget makanannya itu, sisanya dia kasih. Mungkin dia pikirkan Naomi lagi hamil, lebih butuh makanan gitu, jadi si Map cuma minum air itu juga dikit. Pas No lagi sibuk nulis entah nulis apa ya, tiba-tiba Matt bangun terus nyenggol botol air yang lupa ditutup rapat sama Naomi. Airnya jadi kebuang sia-sia kan, Mak kesel tuh di situ hampir aja mereka berantem lagi. Untung si Matt di sana hantu emosinya lagi tidur mereka dengar ada suara di luar. Mereka langsung hukum mukul langit-langit mobile buat minta tolong, ketemu kupu-kupu tapi anehnya nggak ada jawaban dari luar, ternyata itu bukan suara manusia kayaknya itu suara dari salju yang gerak gitu. Yang tadinya atap mobilnya masih kelihatan, sekarang jadi ketutup semua udah nggak kelihatan sama sekali, mobil mereka dari luar udah seminggu nih mereka kejebak di situ. Matt kepikiran buat manasin sela-sela jendelanya pakai lilin biar esnya meleleh gitu dikit-dikit terus dia jadi bisa kan buka kacanya pelan-pelan, Naomi lagi gabut mainin handphonenya nih. Puter dan gak sengaja dia jatuhin HP-nya sampai baterainya lepas, dicoba buat pasang lagi untung masih bisa nyala ya HP zaman 2000-an mah kuat-kuat ya enggak kayak HP zaman now. Mantapnya abis mati itu malah dapat sinyal tuh HP-nya ya udah Naomi langsung dan nelpon ayahnya, tapi kesempatan emangnya disia-siain sama Naomi ia malah nangis dan gak ngasih info yang jelas kayaknya, sampai akhirnya HP-nya mati lagi karena baterainya habis. Padahal kalau tadi Naomi kasih ke Matt HP-nya mungkin keluarganya Naomi udah cepet-cepet ngubungin polisi setempat buat cari mereka.
Hari ke-9 Naomi bilang ke Map kalau kacanya ya dipecahin aja biar lebih cepat daripada dibuka pelan-pelan kayak gitu. Tapi Matt tetap gak mau soalnya kalau kacanya pecah mereka nggak ada lagi tempat untuk berlindung lagi di tengah-tengah debat mereka tiba-tiba si Naomi sesak nafas gitu. Naomi minta Map buat ngambilin pil di tasnya abis minum itu dia baru bisa tenang lagi. Enggak tahu yaitu pet 3 kelihatannya tadi Map gak suka gitu pas tahu Naomi masih minum pil itu. Pas nanya pun si Naomi bilang itu rahasia dia hari ke-11. Kriminal nyaranin ke Map kalau mereka harus bikin surat gitu kalau nanti mereka enggak bisa bertahan. Tapi Matt tetap usaha optimis dia enggak mau bikin kayak gitu-gituan. Blade juga nanya apa sih sebenarnya yang ditulis Naomi dari kemarin. Naomi bilang dia cuma nulis cerita tentang wanita tua yang kejebak teh mereka gini tapi kejebaknya di kamar mandi dan endingnya si wanita ini berhasil selamat. Ada ya orang kejebak di kamar mandi? Map mikirnya gitu tapi si Naomi bilang mungkin sama idiotnya kayak mereka yang bisa-bisanya ketiduran pas lagi badai salju. Gak lama mereka dengar ada mobil yang buat bersihin salju dari jalanan terlewat. Tapi karena si supirnya kan gak ngeliat ada mobil, mereka di pinggir jalan ketutup salju jadi gak tahu dah mereka di situ. Map mulai kesel sambil nangis dia mukul-mukulin semua yang ada di situ. Dia ngerasa nggak berguna jadi suami dan saat itu juga kita baru tahu ternyata dia selama ini bohong sama Naomi. Dia bilang ke Naomi kalau dia dikasih waktu liburan dari kantornya tapi tahunya dia itu dipecat. Dia merasa payah di depan Naomi apalagi dia dipecat padahal sebentar lagi anaknya mau lahir. Mereka berantem lagi kali ini Map menyinggung soal pilih yang masih diminum sama Naomi. Matt pikir Naomi nggak sayang sama bayinya kalau masih terus minum pil itu. Mungkin itu filenya gak bagus sekali ya buat orang hamil, makanya si Mikra jadi pilih ini mungkin ya kayak semacam obat penenang atau obat yang bisa bikin dia rileks gitu kali ya. Hari ke-15 kaca jendelanya udah kelihatan kebuka sedikit tuh, Mi usaha buat membuka lebih lebar lagi. Malamnya si No Weekend nahan sakit gitu dia juga membuka jaketnya kegerahan lah. Abis itu dia nyabut sandaran kepala di bangku depan terus dia pakai buat ngancurin kaca yang lagi diusahain sama Map. Boleh enggak begitu stop mau marah tapi sih ngeliat Naomi kesakitan, Mi curiga kalau Naomi lahirin Xiaomi juga nggak bilang ke Map kalau dia udah ngerasa beberapa tanda-tandanya dari kemarin. Dalam keadaan dingin Naomi harus berjuang juga buat ngelahirin anaknya. Ya Matt cuma bisa ngasih semangat buat Naomi. Akhirnya bayi cantik itu lahir plasenta atau biasanya kita nyebutnya ari-ari ya. Itu sama Map disimpan di dalam box. Hari ke-17 Naomi ngasih nama bayinya hari itu namanya Olivia. Karena ada kata live yang kedengarannya kayak yang artinya hidup. Hari ke-19 mereka cuma bisa saling nguatin. Hari ini sampai di hari ke-20 nih Olivia nangis terus-terusan karena dingin banget kali ya di situ orang dewasa aja kedinginan kan apalagi bayi yang baru lahir. Map gak tega dengan anaknya nangis kayak gitu, akhirnya dia ngelepasin jaketnya biar bisa dipakai buat ngangetin Olivia. Sungguh di pagi besoknya Naomi minta air ke Metro tapi nggak ada jawaban. Dari Map pas dia samperin ternyata Map udah nggak bernyawa. Kayaknya karena hipotermia iya kan dia duduk di bangku yang kacanya udah pecah, dan nggak pakai jaket pula di situ Naomi baru ngerasain sakitnya kehilangan Matt suaminya. Selama ini dia akan selalu ribut sama Map, bahkan dari hal-hal kecil juga akan mereka selalu ributin. Anaknya nangis lagi nih, kayaknya sih mau nyusu ya tapi air susunya tuh nggak keluar, mungkin karena Umi juga kurang asupan kan, akhirnya mau nggak mau dia terpaksa bahkan plasenta bayinya sendiri. Nggak usah dibayangin yang ini, tapi abis dia makan itu air susunya bisa keluar lagi dan si Olivia juga jadi anteng. Besoknya, Naomi kelihatan ngomong sendiri seakan-akan lagi ngobrol sama Map, dia juga ngelepasin baju Map biar dipakai buat ngangetin Olivia. Nah di hari ke-24 ini Naomi kebangun karena ketetesan air gitu. Pas dia lihat ke jendela depan bener ternyata esnya mulai meleleh. Dia jadi bisa ngebuka buat jalan keluar, dia langsung beresin barang-barang yang masih bisa dibawa. Abis itu dia masukin Naomi ke dalam tas gitu biar lebih anget. Abis pamitan sama jasad suaminya, dia keluar duluan dari mobil itu baru diangkat Olivia seneng banget, pasti rasanya setelah sekian lama dia bisa ngeliat matahari lagi. Tapi ini dia juga nggak tahu mau jalan kemana nih,
Dia cuma nyusuin jalan itu aja sampai akhirnya dia ngeliat ada papan penanda jarak yang nunjukin kalau ada pemukiman di ujung sana. Dia terus jalan di tengah salju berdua sama bayinya, langit juga udah hampir gelap. Tiba-tiba kita lihat dia senyum bahagia tuh, ternyata dia udah hampir sampai ke pemukiman warga. Di akhir ada sedikit info kalau setelah itu dia dibawa ke rumah sakit terdekat sama warga, dehidrasi, hipotermia, radang dingin, kekurangan gizi parah juga dia. Ternyata saran dari Matt yang mereka harus tetap bertahan di dalam mobil itu. Salah satu cara terbaik kayak sama aja selama ini mereka tuh di dalam rumah, iglo. Suhu ruangan di dalam rumah iglo kan lebih hangat karena bisa nyerap hawa panas yang dihasilkan manusia. Jadi walaupun di luar dingin banget sampai berminus derajat, di dalam bisa tetap lebih hangat. Oh iya, sampai sekarang pun si penulis itu masih tetap berkarya loh. Semua karyanya dia didedikasiin buat mendiang suaminya.